warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati Nur, NIM 45221033 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis. Kali ini saya ingin membahas tentang bank syariah. Adapun pokok bahasan kita kali ini yaitu pengertian bank syariah, sejarah bank syariah, ciri bank syariah, fungsi perbankan syariah, produk bank syariah, prinsip perbankan syariah, dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Teman-teman tahu tidak apa itu bank syariah? Bank syariah adalah layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Saat ini pertumbuhan perbankan syariah semakin berkembang di Indonesia. Kehadiran bank yang menggunakan prinsip syariah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terhindar dari riba yang ditemukan pada perbankan konvensional dalam bentuk bunga. Adapun skema pembagian keuntungan yang digunakan pada perbankan syariah yaitu bagi hasil. Pengertian bank syariah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Adapun sejarah bank syariah di Indonesia, yaitu perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Haraukat di Nongre, Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia melalui serangkaian lokarya, bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1091 dan mulai beroperasi tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu dan pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang unit usaha syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Kemudian pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha, syariah 19 buah, BPRS 92 buah, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank umum syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS. Selanjutnya, ciri bank syariah. Adapun ciri bank syariah yang pertama, pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Karakteristik pertama dari bank syariah adalah dari pengelolaan dananya. Secara prinsip, perbankan syariah dikelola berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pengelolaan dana bank syariah harus terhindar dari praktik judi, ketidakpastian dalam transaksi, dan riba. Oleh karena itu, pengelolaan bank syariah harus didahului akad. Yang kedua, nisbah sebagai pengganti bunga. Sebagai bentuk pemberian keuntungan untuk nasabahnya, bank syariah memakai sistem nisbah atau bagi hasil. Hal ini karena bunga yang diberikan pada bank konvensional menimbulkan riba. Pada bank syariah, sistem bagi hasil diberikan tergantung kesepakatan dan akad yang digunakan. Selanjutnya, memiliki Dewan Pengawas Syariah. Ciri khas bank syariah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah. DPS sendiri merupakan lembaga pengawas yang memastikan bahwa perusahaan sudah mematuhi prinsip syariah baik dari produk dan layanannya. DPS
Ditunjuk langsung DSN MUI untuk membantu memberikan pengawasan dan masukan mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, hingga penggunaan produk dan layanan syariah tetap mengacu pada aturan syariat Islam. Selanjutnya, mengutamakan prinsip keadilan. Hubungan antara nasabah dan bank syariah adalah mitra. Artinya, nasabah dan bank dalam posisi yang sejajar untuk saling bekerja sama dalam memperoleh keuntungan yang halal, serta menjunjung tinggi prinsip rahmatan lil alamin. Untuk itulah, kegiatan operasional bank syariah mengutamakan prinsip keadilan. Agar prinsip ini dapat tercapai dalam melakukan transaksi, perbankan syariah haruslah transparan memberikan laporan kepada nasabah. Selanjutnya, tidak adanya spekulatif pada transaksi keuangan. Ciri bank syariah berikutnya yaitu tidak adanya kegiatan spekulatif atau transaksi yang mengandung ketidakjelasan pada setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Ketidakpastian pada transaksi ini melanggar prinsip syariah yang harus transparan dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Contoh ketidakjelasan dapat berupa ketidaksesuaian takaran atau timbangan, kualitas barang yang tidak jelas, menjual barang yang belum tersedia, adanya dua harga dalam satu transaksi, hingga adanya ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Selanjutnya, fungsi perbankan syariah. Secara umum, terdapat 3 fungsi bank syariah, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Yang pertama, fungsi penghimpunan dana, manajer investasi. Dalam hal penghimpunan dana, terutama dana mudrabah, bank syariah bertindak sebagai sahibul ma'al dan manajer investasi dari kumpulan dana nasabah. Sebagai manajer investasi, bank harus mengelola dana tersebut dengan tepat, memakai prinsip kehati-hatian dan profesional. Sebab, pengelolaan tersebut dapat menentukan tinggi atau rendahnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah sebagai pemilik dana. Selanjutnya, fungsi pemilik dana, investor. Selain penghimpunan kumpulan dana nasabah, perbankan syariah juga berfungsi sebagai pemilik dana atau investor. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dan minim risiko. Kemudian, instrumen investasi juga haruslah yang diperbolehkan dalam syariat Islam saja. Jenis akad yang memerlukan fungsi ini antara lain mudrabah, musyarakah, murabbahah, hingga ijarah. Selanjutnya, fungsi penyedia jasa keuangan. Fungsi bank syariah ini tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai penyedia berbagai layanan transaksi keuangan. Jasa keuangan yang disediakan seperti layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, dan bank garansi. Layanan yang disediakan oleh perbankan syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Selanjutnya, fungsi sosial. Fungsi terakhir dari bank syariah adalah menjalankan aktivitas sosial. Salah satunya sebagai lembaga baitul mal di mana perbankan syariah dapat menerima dana yang berasal donasi dan amal, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah nasabahnya. Dana yang diperoleh dari nasabah kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Nah, fungsi ini menjadi kelebihan bank syariah yang tidak dimiliki perbankan konvensional. Tak hanya itu, fungsi sosial yang dijalankan oleh perbankan syariah juga dapat dilakukan dalam bentuk corporate social responsibility. Bank melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, produk bank syariah. Secara garis besar, bank syariah dan konvensional tidaklah berbeda. Hanya saja pelaksanaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kedua, penyaluran dana. Produk pembiayaan dengan memakai prinsip seperti jual beli, murabahah, istinah, dan salam. Bagi hasil, mudrabah, dan musyarakah, serta ujrah atau upah. Dan yang ketiga, jasa keuangan. Produk bank syariah dengan memakai prinsip syariah seperti wakalah, kafalah, syarf, dan hawalah.
Contohnya layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, dan bank garansi. Selanjutnya, prinsip perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi perbankan, yaitu yang pertama perniagaan atas barang-barang yang haram, dan yang kedua bunga, riba, 3 perjudian dan spekulasi yang disengaja, serta ketidakjelasan dan manipulatif. Selanjutnya, perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank Islam melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam, memakai prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, berorientasi keuntungan dan pahala, kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, dan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam, memakai perangkat suku bunga, berorientasi keuntungan, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur, dan menghimpun dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya. Itulah tadi materi tentang perbankan syariah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.